Saya mulai ya Pak. Mohon izin Bu Nisma, saya mulai. Silakan Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita mulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, mohon dibimbing untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, saya absen terlebih dahulu ya. Ada Eka hadir? Adnan Saputra hadir? Andrian hadir? Alvan hadir? Ahmad Fitegar hadir? Andika Bayu hadir? Arifin Ilham hadir? Aji Saputra hadir? Berlin hadir? Fiski hadir? Gali hadir? Hadir Pak. Yang terakhir Muhammad Fadli Kurnianto hadir? Hadir Pak. Oke. Alhamdulillah hari ini siswa-siswa saya hadir dengan penuh semangat. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pada siang hari ini, saya coba mengajak kalian untuk lebih cinta terhadap tanah air. Ya. Lebih cinta terhadap jiwa nasionalisme. Ya, saya coba kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siap semuanya? Siap. Oke, siap. 1 2 3. Halo Halo Bandung, ibu kota perikanan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi lautan api, mari mengebut kembali. Oke, luar biasa semuanya. Oke, kita lanjut biar tambah semangat. Saya mau semuanya semangat dengan kita bernyanyi ya. Ya, semangat perubahan. SMK bisa jaya. SMK bisa bisa. SMK bisa bisa. SMK bisa SMK bisa pasti bisa. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memperbaiki gangguan sistem pengertian. Ya, jadi ini adalah satu hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pada saat kita berangkat sekolah, tahu-tahu motor kita mogok, atau ketika kita lagi di jalan, bukan motor kita yang mogok, tapi ternyata ada orang yang motornya mogok. Ya, entah tetangga kita, ada ibu-ibu, ya, tahu kita anak otomotif. Dede, tolong ibu. Ya, kamu anak STM kan? Motor ibu mati. Nah, kita harus bisa tuh memperbaiki kendaraan yang mati di jalan. Namun sebelum itu saya coba dulu nih, biar belajar lebih efektif, saya mau minta kalian untuk bikin kelompok. Karena udah kita tentukan aja ya. Ini satu bangku, ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Oke. Ya, kita sudah bagi. Oke, perhatikan semuanya. Ya. Apa sih tujuan dan manfaat dari proses pembelajaran ini? Kita lihat. Nih. Tujuannya siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem pengapian sepeda motor. Kalian bisa tuh
Oke, anak sekalian. Kita lanjutkan. Fungsi apa sih fungsi dari sistem pengapian? Nih, jadi sistem pengapian ada fungsinya. Kira-kira siapa yang tahu? Oke. Nyalakan sepeda motor. Nyalakan sepeda motor. Iya, oke, boleh. Siapa lagi yang bisa bantu? Ada lagi? Oke, ada apa? Ini dia. Sistem pengapian berfungsi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Ya. Jadi bahan bakar ketika masuk dalam ruang bakar harus dipercikan bunga api listrik. Nah, yang memercikan bunga api listrik ini ada sistem pengapian sehingga bahan bakar bisa terbakar di dalam ruang bakar. Ya. Ada masuk nggak? Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, coba sebutin macam-macam sistem pengapian. Nah, ternyata pengapian itu ada macam-macamnya. Oke. Pengapian CDI. Pengapian CDI. Oh, boleh. Oke. Pengapian magnet. Siapa lagi? Pengapian platina. Oh, pengapian platina. Wah, luar biasa. Ada lagi? Iya. Oke ya. Ini dia. Ya, macam-macam sistem pengapian. Ada pengapian magnet, ada pengapian platina, ada pengapian CDI. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nih. Coba sebutkan komponen sistem pengapian. Ada yang tahu? Pengapian itu banyak komponen-komponen ya sehingga sistem ini bisa bekerja. Oke, siapa yang bisa bantu saya? Oke, baterai Pak. Oke, pasnya ada baterai ya. Oke. Siapa? CDI. Oke, ada CDI. Apa lagi? Siapa lagi? Ayo. Oke, siapa? Pulsar. Oke, siapa lagi? Komponen Pak. Oke, busi. Oke, pasti harus ada busi di motor ya. Oke, lagi. IG coil. Oke, siapa lagi? Oke, udah ya, udah coba sebutin. Iya. Nih, pastinya dalam sistem pengapian ada yang namanya baterai, ya. Ada yang namanya spool pengapian, ya. Ada juga kunci kontak. Ada juga ignition coil, ya, atau IG coil. Ada juga CDI, ya. Ada juga ignition pulsar generator atau pulsar kita biasa bilangnya, ya. Ada juga busi, ya. Ini adalah komponen-komponen yang ada dalam sistem pengapian sepeda motor. Oke, perhatikan lagi semuanya. Ini kita lanjut ya. Nih, komponen tadi baterai. Apa sih fungsi baterai? Oke, ayo. Sumber arus listrik. Oke, luar biasa. Terus selanjutnya, spool pengapian. Ya. Apa? Menyalurkan listrik. Waduh, yang tepat ini ya, berfungsi sebagai penghasil sumber. Nah, ini pada saat mesin ini alternator ini spool pengapian ini bekerja, dia akan menghasilkan listrik. Ya. Terus kunci kontak. Nah, apa kunci kontak? Oke, luar biasa. IG coil. Apa fungsinya? Untuk meningkatkan arus listrik. Meningkatkan arus listrik. Iya. Kan dari baterai itu cuma 12 volt ya. Iya. Nah, cukup buat bakar sistem bahan bakar dalam ruang bakar. Berarti harus ditingkatkan. Jadi ini fungsinya meningkatkan atau merubah tegangan rendah baterai 12 volt menjadi 10.000 volt lebih. Gede banget tuh. Jika dia mampu untuk membakar bahan bakar ruang bakar, ya, agar dapat menghasilkan loncatan bunga api pada busi. Ya. Oke. Terus ya, lanjut. Ini kita cek lagi komponen sistem pengapian ada CDI. Ada CDI, apa fungsinya? Oke, mengatur pengapian. Oke, luar biasa. Fungsi dia menyalurkan serta memutuskan arus listrik pada motor. Ini sebetulnya salah satu fungsi dari platina. Cuma diaturnya secara elektronik nih, ya. Kalau dulu kan platina kan, kalau sekarang ganti CDI. Oke, lanjut lagi. Ini pulsar nih, kita bilang pulsar nih, ya. Ini pulsar ini siapa yang tahu fungsinya apa?
Oke. Oke, luar biasa. Berfungsi untuk memberikan sinyal waktu pengapian dari alternator ke CDI. Ya, maksudnya kameranya, apa laptopnya biar saya ada gambar saya di situ. Ada saya di situ? Ada ya? Oke, selanjutnya ada busi. Ya, apa fungsi-fungsi? Siapa yang tahu? Oke. Mematikan mengapi. Oke. Busi ini ternyata dibagi jadi dua. Ada yang tahu? Oh, oke, yang itu. Ada tipe dingin, Pak. Oh, oke, busi dingin. Ya, Pak. Oke. Tipe busi panas. Oke, ini dia nih. Ada busi panas, ada busi dingin, ada busi dingin. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah wiring diagram dari sistem pengapian untuk yang punya AC, ya. Ada juga wiring diagramnya, ya. Ada juga yang DC, ya. Sumbernya dari baterai. Kalau yang AC tadi, ini sumbernya dari alternator, ya, spool pengapian. Kalau yang DC, sumbernya dari baterai. Oke, sekarang saya mau minta sama kalian, perhatikan gambar wiring diagram ini. Perhatikan. Hari ini saya coba mau ajak kalian untuk melakukan proses bagaimana merangkai wiring diagram, ya, merangkai sistem pengapian untuk kendaraan pada sistem pengapian DC. Oke, saya minta satu orang, siapa yang bersedia? Oke, silakan maju ke depan. Oke, ya. Oke. Dari baterai, ini sumbernya dari baterai ini. Ya. Dari baterai ini akan melewati sikring. Ya, sikring utama. Oke, siapa yang tahu? Dari baterai ini melewati sikring, kabelnya warna apa? Kabelnya warna merah. Oke, coba pasang kabel warna merah ke sikring. Oke nih, dari baterai menuju ke sikring kabel warna merah. Ya, kalau misalnya di sepeda motor kalian cari dari baterai sikring kabel warna merah. Terus selanjutnya dari sikring, mana lagi? Oke, yang bisa bantu? Dari pin utama ke kunci kontak kabel warna merah. Oke, dari sikring utama menuju ke kunci kontak. Oke, sip. Oke, lanjut. Oke, lihat wiring diagram. Dari kunci kontak ke CDI. Dari kunci kontak menuju ke CDI. Kabel warna merah strip hitam. Kabel warna merah strip hitam. Oke, sip. Lanjut. Siapa? Oke. Dari CDI ke masa. Dari CDI Masa. ke masa. Oke. Warna hijau. Dari CDI. Nih CDI. Nih. Ke masa. Oke. Langkah ini ya. Perlahan satu persatu nih. Oke, lanjut. Siapa lagi? Dari CDI ke bosan kabel warna biru strip kuning. Dari CDI. Ya. Pulsar ini. Salah ini salah. Ya. Biru strip kuning. Nah, ini pulsarnya di sini. Oke. Lanjut. Ya. Dari pulsar ke masa. Dari pulsar ke masa. Nah, ini. Ini boleh ke sumber aktif atau ini sebetulnya kan ke bodi motor ya, ke blok mesin, tapi pasang aja di sini nggak apa-apa. Oke, sudah ya? Oke, lanjut. Siapa lagi? Pak. Ya. CDI ke IG coil. Dari CDI ke IG coil. Oke. Pak. Strip kuning. Ini yang sini.
Nah, oke. Ya, lanjut. Dari mana lagi? Ya? Oke, dari IG coil ke masa ya. Oke, sip. Oh, ternyata masih ada dua sakit lagi. Ada red sama black dari segi lain. Ini hubungannya ke throttle switch sensor, adanya di karburator untuk meningkatkan akselerasi proses pembakaran. Oke, kita pasang yang red menuju ke throttle switch sensor. Nah, ini dia. Ya, oke. Yang black menuju ke throttle switch sensor. Oke, sepertinya sudah semua terasa ya. Kita akan sama-sama lihat prosesnya. Ya, kita akan lihat di kunci kotaknya nyalain. Oke. Oke, sip ya. Bunga minyak silakan ya. Dan itu bisa untuk dilakukan proses pembakaran. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Karena ini adalah hasil dari kita membaca wiring diagram bersama, ya, sehingga sistem pengapiannya bisa berjalan. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh urutannya, ya, kita udah tahu urutannya, di mana proses ini, ya, nanti kita akan aplikasikan dalam kendaraan. Oke, yuk, sebelum saya mohon ketua kelas bantu saya untuk memberikan LKPD. Ya, ini bagikan masing-masing ya. Oke, sudah ya, semuanya sudah dapat ya LKPD-nya. Oke, nanti kalian akan melakukan proses praktekan, ya. Kalian isi nanti LKPD-nya, ya, panggil melalui LKPD untuk melakukan sebuah proses pendeteksian permasalahan pada unit sepeda motor. Ya, ini sudah saya siapkan nih satu unit kendaraan sepeda motor, di mana kendaraan ini sedang bermasalah. Ya, sistem pengapiannya nggak berfungsi. Oke, dari tadi yang kita pelajari, kira-kira dari komponen-komponen ini, kira-kira apa yang rusak sehingga menyebabkan motornya yang mau nyala, sistem pengapiannya nggak berfungsi. Ya, silakan kalian coba diskusikan masing-masing kelompok. Nah, ini dia. Yang pertama saya pengen kalian tentukan jenis gangguannya. Motornya mati ya. Ya. Terus saya minta kira-kira penyebab masalahnya apa? Kira-kira apa yang rusak nih ya? Gitu. Nah, setelah itu kalian tentukan. Kira-kira kalau komponennya si ini, si itu yang rusak, kira-kira harus diapain? Gitu ya. Oke, silakan berdiskusi. Ya, silakan diskusi untuk menentukan penyebab masalah dan langkah penanganan masalahnya. Kalau LKPD kalian bisa belajar. Ya, masukkan ya dari permasalahan ada ya melalui buku panduan DPR yang udah ada ya dari LKPD silakan. Oke, gimana sudah ketemu permasalahannya? Ya, kalau sudah ketemu permasalahannya, saya coba mau kita deteksi apa saja yang membuat motor ini menjadi tidak mau nyala atau rusak karena sistem pengapiannya. Oke, sudah cukup ya? Oke, kita akan coba deteksi masing-masing kelompok. Kelompok 1, kira-kira, nah di kelompok 1
Kunci kotaknya rusak. Ya. Meleleh. Ya, Pak. Oke. Ya. Kelompok 2. Ya. Ininya businya rusak Pak. Businya. Kotor atau kaki. Oke. Ya, businya rusak atau kotor ya. Oke, kelompok 3. Oke, IG koilnya. Kelompok 4. CDI-nya mungkin rusak, Pak. CDI-nya rusak. CDI-nya rusak. Oke, sip ya. Dari 4 kelompok ini ternyata sudah mendiskusikan permasalahan yang berbeda-beda. Ya, pastinya penanganannya juga beda-beda, ya kan? Oke. Berarti ini nih permasalahannya. Kalau motor mati, ada yang bilang kata kunci kontaknya rusak. Ada yang bilang katanya CDI-nya rusak. Ada yang bilang IG coil-nya rusak. Busi kotor atau mati. Nah, sekarang kita akan lakukan proses pengecekan melalui panduan ya RKPD. Kalian bisa melakukan proses pengecekan dari komponen-komponen yang kalian maksud. Apakah itu yang kalian maksud yang sebetulnya rusak atau komponen-komponen yang lain? Siap? Oke. Oke, saya persiapkan dulu unit kendaraannya. Oke, dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya. Alat yang digunakan adalah menggunakan obeng tespen DC atau obeng 12 volt. Oke, silakan. Kita lakukan pengecekan. Katanya dari kelompok 1 ini yang rusak adalah kunci kotaknya. Silakan dilakukan proses pengecekan. Ya. Oke, sip. Gimana hasil dari pengecekannya? Ternyata kunci kontak tidak rusak, Pak. Oh, nggak rusak. Oh, berarti prediksi kamu salah ya? Ah, Oke, tapi bisa kamu ngeceknya kan? salah. Oke, sip. Silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya yang tadi bilang si dia rusak kelompok berapa ya? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 maju ke depan. Ya, dengan menggunakan multitester. Ya, silakan. Ya, Pak, ini CDI-nya rusak, Pak, harus diganti. Rusak. Oke. Ya, ini saya coba siapkan CDI ya. Oke. Oke, ganti ya. Oke, jadi ternyata kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya? Mendengar CDI rusak, ternyata pada dilakukan proses pengecekan Tidak rusak. nggak rusak. Oke, ya. Selanjutnya, yang tadi mengatakan izin coilnya rusak, kelompok berapa tadi? Oke, kelompok 3, maju ke depan. Oke, yang digunakan adalah multitester digital. Ya. Oke, berarti yang diukur adalah kumparan primer dan sekunder. Oke, lakukan proses pengukuran primer dan sekunder. Oke, dengan mengukur hambatannya ya. Ternyata kumparan primer dan sekundernya masih bagus, Pak. Masih bagus. Oke, sekarang lakukan proses pengecekan tegangan puncak dengan menggunakan peak voltage adapter. Ya, kita menggunakan peak voltage adapter untuk melakukan proses pengecekan tegangan puncak pada kumparan primer. Pakai kaki saja, pakai kaki. Oke. Oke, sip. Nah, gimana hasilnya? Oke, berarti tegangan puncaknya masih bagus. Oke, silakan dikembalikan.
Iya. Oke, lanjut. Busi kotor atau mati? Ya. Saya Pak, kelompok 2. Kelompok 2, oke silakan. Oke, silakan lakukan proses pengecekan busi. Pak, hasil pengecekan dari busi masih bagus Pak. Oke, businya ternyata masih bagus. Berarti memang tadi kerusakannya sepertinya dari CDI-nya ya. CDI-nya kalau CDI-nya mati semuanya jadi CDI-nya diganti, akhirnya ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke. Berarti kalau motornya mati karena kunci kontak, ya, karena kunci kontaknya rusak, berarti apa lagi penanganan masalahnya? Ini tadi kelompok 1 ya. Apa penanganan masalahnya? Untuk Penanganan masalah. ya, itu harus diganti Pak. Oh diganti. Iya, Pak. Kenapa sih kok bisa rusak? Biasanya karena lumer, ya. Ya Pak, biasanya Pak. Atau bisa jadi si saklar ini tidak terhubung, ya. Tidak terhubung pada saat kontak juga nyambung dia. Bisa jadi karena ada kotoran atau karena tadi lumer akhirnya dia berpindah posisi sehingga tidak nyambung pas listriknya. Oke. Nah, kira-kira harus diapain tuh kalau begitu? Harus diganti Pak. Diganti ya, harus diganti karena tidak kalau rusak biasanya harus diganti. Oke, tadi yang kelompok CDI-nya rusak. Nah, itu ternyata motor ini kalau CDI-nya rusak tadi. Nah, tadi kelompok mana? Oh, kelompok 4 ya. Oke. Tadi hasil pengukuran pengecekan ternyata CDI-nya rusak. Wah, ternyata analisa kalian ini luar biasa nih ya. Jadi bisa menentukan CDI-nya rusak atau pas gitu ya. Pas cek ternyata benar. Oke, kalau saya CDI-nya rusak apa yang harus kita harus diganti. Oke, sip. Nanti pada saat diganti langsung jelek lagi ya. Oke. Terus ada inhibitor coil rusak. Wah, nomor 3. Gimana nomor 3? Penanganannya harus diganti gitu ya. Coil harus diganti. Oke. Karena kalau seandainya coilnya rusak sehingga proses pengapiannya dia enggak bagus. Ada yang mati total, ada yang pengapian jadi kecil, ya. Nah, karena ini tadi ternyata kerusakannya bukan di coil ya, adanya pada sini. Tapi seandainya yang terjadi kerusakan pada gigi coil, berarti coilnya harus diganti. Ya, nggak bisa tuh diakal-akalin betul-betul kita gulung-gulung lagi nggak bisa. Udah ganti si doang-doangan udah, gitu ya, biar bisa balik lagi. Tapi dalam gigi coil itu isinya cuma ada 3, ya, ada 3 deh. Ada inti besi, ada kumparan primer, ada kumparan sekunder, ya, terbungkus dalam sebuah dalam resin, sehingga nggak bisa diapa-apain kalau rusak. Dalamnya terbakar misalnya, kita putus dengan cara nggak bisa kita bongkar, kita lilit lagi nggak bisa, langsung kan, gitu ya. Jadi untuk IG coil kalau seandainya rusak, berarti harus di. Selanjutnya busi kotor atau mati, kelompok mana tadi? Kelompok 2 ya. Businya tadi perkiraannya rusak ya, atau kotor ya. Terus tadi pas hasil pemeriksaan gimana? Ada Pak. Pengapian ada. Terus secara fisik gimana? Bagus juga. Jadi secara fisik bagus. Terus pas tes ternyata ada pengapiannya. Jadi busi itu kita pertama kita lihat fisiknya kotor atau enggak, banyak kerak atau enggak. Kalau banyak kerak apa yang harus dilakukan? Ya,
Nah, di sini. Ya, terus dukur gitu. Ya. Terus kalau seandainya dia mati, ya, udah rusak, nanti harus diganti. Oke. Nah, ini dia. Langkah penanganan masalahnya, ganti kunci kontak. Kalau kunci kontaknya rusak, ganti CDI apabila CDI-nya rusak. Ganti IG coil kalau IG coilnya rusak. Ganti apa? Bersihkan atau ganti busi kalau businya kotor atau rusak. Pak, pulsanya gimana? Ya bisa jadi pulsanya juga bisa rusak. Ya. Pak, kira-kira kabelnya gimana Pak? Bisa jadi kabelnya rusak karena sambungannya atau soket-soketnya ternyata kendor atau ada yang terputus. Kadang-kadang komponennya nggak rusak, tapi kabelnya putus di tikus. Ya, itu sangat terjadi nih. Oh, nggak nyala-nyala nih. Nggak taunya si kabel digigit sama si tikus. Akhirnya sisi mengambil itu ternyata nggak bisa berfungsi dengan baik karena akhirnya oke. Nah, ini adalah gangguan-gangguan nih, ya, mencari masalah dan kesukaran pada sepeda motor yang mati atau rusak. Tidak ada percikan bunga api pada busi. Ya, yang pertama bisa jadi konektor tidak tersambung dengan baik atau ada rangkaian terbuka di dalam sistem pengapian. Yang kedua, kumparan pembangkit rusak. Ya. Kumparan tadi rata-rata ya, antara pengapian, kumparan pengapian, atau baterainya juga ngedrop. Nah, generator pulsa rusak. Generator pulsa tadi apa sih? Pulsa. Terus ada koil pengapian rusak. Nah, tadi kita lakukan proses pengecekan. Konektor CDI unit longgar atau tidak tersambung dengan baik. Ya. Soketnya atau ada keraknya. Ya. Bisa jadi. Akhirnya listriknya nggak mengalir. Kunci kontak atau rusak atau meleleh. Nah, ini tadi. Kalau satu tadi ya? Jawab satu. Tapi kondisinya tadi gimana? Aman, Pak. Masih aman ya? Aman, Pak. Oke. Selanjutnya, CDI-nya rusak. Nah, ini jawab CDI rusak. Nomor 4 ya. Bisa jadi CDI-nya rusak dan ternyata benar di unit motor kita CDI-nya rusak. Ya. Rusak itu banyak faktor, bisa jadi korslet, bisa jadi lemah, bisa jadi karena kebasahan dan yang lainnya. Selanjutnya busi rusak atau ada kotoran, ya, harus kembali pengapian. Jadi bisa jadi si businya kotor, mati, atau kebocoran arus kundir. Jadi kabel businya bisa jadi bocor, sehingga listriknya yang harusnya mengalir ke busi ternyata dia pecah, dia langsung ke masa pemberat mesin, sehingga kebakarannya nggak baik. Nah, ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi pada sepeda motor. Oke, sekarang saya berikan kesempatan kalian untuk membuat laporan hasil dari pekerjaan kalian. Oke, silakan. Saya berikan waktu. Ya, silakan menulis dan nanti saya minta ada satu orang yang boleh mempresentasikan tentang apa yang tadi kami kerjakan dan apa yang hasilnya. Nah, oke, silakan.
statement review saja, ya. Nanti kalian sampaikan hasil dari proses pembelajaran kita hari ini, ya. Sebutkan nama dan kelompok berapa. Oke? Ya. Dari kelompok mana dulu yang siap maju? Oke, silakan. Ya, silakan berdiri. Nama saya Adi Kamiki dan kedua teman saya. Di sini saya akan menyampaikan setelah dilakukan pemeriksaan pada busi dengan cara membuka busi, melihat bentuk fisik dan pengecekan loncatan bunga api. Ternyata busi dalam keadaan baik. Apabila busi dalam keadaan tidak baik, busi yang kotor harus dibersihkan, dan apabila yang nanti harus sekian Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kelompok 2 ya. Oke, sip. Lanjut, kelompok mana lagi? Oh, oke, kelompok 4, silakan. Perkenalkan, nama saya Bagus Fani dan kedua teman saya. Setelah kita lakukan pemeriksaan pada CDI dengan menggunakan alat multitester, ternyata kondisi CDI motor ini sudah rusak, Pak. Apabila terjadi kesalahan pada CDI ini, hal yang harus dilakukan adalah harus diganti, Pak. Oke, ya. Oke, mantap ya. Oke. Dep, lanjut. Kelompok. Oke, kelompok 3 tuh. Kelompok 3. Lalu saya dengan teman saya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan pada gimbal dengan menggunakan multitester dan reference adapter, ternyata kondisi gimbal tersebut keadaannya masih baik, Pak. Nah, apabila terjadi kerusakan pada gimbal, penanganannya harus diganti gimbalnya, Pak. Oke, ya. Mantap. Oke, lanjut. Kelompok 1. Jadi hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan kontak dengan menggunakan tes dan 12 volt, ternyata kondisi di kontak dalam keadaan bagus. Apabila terjadinya kerusakan kalau di kontak, maka penanganan masalahnya di kontak langsung. Oke, sip. Mantap. Oke. Ya. Anak-anak sekalian, itulah tadi hasil dari pendeteksian kerusakan pada sepeda motor dan bagaimana cara memperbaiki. Oke, anak-anak sekalian, saya minta kalian untuk menyelesaikan LKPD-nya, tolong isi, dan apabila sudah selesai, tolong dikumpulkan. Ketua kelas boleh bantu untuk mengumpulkan LKPD-nya. Ya, jangan lupa diberikan nama, ya, nama kalian dan nama-nama anggota dari kelompok kalian isi, ya. Kami dilengkapi apabila masih ada yang belum selesai dikerjakan, silakan dibantu kerjakan. Oke, ya. Ini akan menjadi bahan untuk proses nilai kita, ya. Oke, anak-anak sekalian, saya juga perlu tahu. Kalau tadi kita sudah praktekkan, ya, secara pengetahuan, saya juga harus tahu kemampuan kalian. Jadi secara praktek tadi saya udah lihat kemampuan kalian. Sekarang saya pengen tahu proses kemampuan kalian secara teori. Nah, sebab itu saya minta kalian untuk keluarkan handphonenya masing-masing. Ya, kita akan melaksanakan proses pengambilan nilai pengetahuan kalian. Ya. Oke, tadi saya sudah kirim link untuk proses pengiriman pengerjaan soal, atau ini ada linknya di depan. Ya, silakan kalian kerjakan. Oke, silakan kerjakan soal. Ya, tinggal kalian klik saja di WA group. Jadi silakan kalian kerjakan. Gak boleh nyontek, gak boleh kerjasama. Ya, ini masing-masing nih. Ya.
silakan sesuai dengan kemampuan kalian.
Riono, waktunya sudah habis, sudah lebih 50 menit nih. Oh, baik Pak, ini tinggal mengerjakan soal Pak. Berarti kalau begitu kami tutup ya Pak. Iya, iya, iya. Oke, anak-anak sekalian sudah selesai? Sudah, Oke, ya. Silakan keluar dari ini ya. Kalau memang sudah selesai, klik lockout ya. Oke. Anak-anak sekalian, inilah proses pembelajaran kita pada hari ini dalam sistem pengapian, perbaikan sistem pengapian. Hari ini kita belajar bagaimana melakukan proses pendeteksian kerusakan pada sepeda motor, khususnya sistem pengapian. Yang kedua, kita belajar bagaimana mencari solusi untuk melakukan proses perbaikan pada sistem pengapian sepeda motor. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Khususnya nanti ketika kalian sudah lulus bekerja, kalian akan menjadi montir-montir yang handal. Oke, cukup sekian dari saya. Mari sama-sama, oh iya, sebelum kita berdoa, ya, kita teriakan dengan lantang, deal, ya, biar semangat. Oke, siap. Semangat Tuhan. SMK Bistek Jaya. SMK Bistek bisa. SMK Bistek bisa. SMK Bistek. SMK Bistek pasti bisa. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Selamat, silakan pimpin untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh keluar ruangan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Lanjutkan pelajaran kalian di ruang kelas dengan pelajaran yang lain. Riono, Alhamdulillah, terima kasih Pak Nasir dan Bu Lisma. Proses pembelajaran saya Tunggu. sudah selesai. Mohon bimbingan dan tunggu arahannya ada Pak. beberapa. Iya, oke. Dari saya Iya, ya. Pak. Pertama, Ya, sudah selesai. ada habit atau kebiasaan dalam mengajar yang sebaiknya hendak kita lakukan. Apa tadi Ya, Anda? Oke. Terlalu banyak oke. Ya? Ya, baik Pak. Ya, nanti dikurang-kurangi ya. Siap. Nah, sudah itu tadi ketika Anda melakukan praktek anak, pembelajarannya sudah bagus. Suara Anda cukup. Wish. Senggol itu Pak ya. Suara Anda sudah cukup terang. Ya, Pencahayaannya yang kurang. Pencahayaannya ya Pak. Ya, nanti kalau ngambil yang kedua ditambah pencahayaannya ya supaya lebih jelas. Ya, siapa? Pak Rijalul tadi susah pencahayaannya itu dan saya tidak sempat beri komentar ke dia. Kemudian Anda tadi ada Zoom. Kan Anda tadi anak mengukur misalnya apa? Iya Pak. Anak mengukur apa tadi misalnya? Kalau di Zoom itu akan lebih bagus. Oh, dilakukan apa Artinya kameranya kamera langsung didekatkan. ke prakteknya ya Pak? Nah, iya, begitulah. Kan akan lebih indah dia. Oke, siapa? Jadi nanti mudah-mudahan Jadi di nampak sesi anak itu selanjutnya belajarnya. proses praktek harus kami ambil gambar langsung ya Pak. Iya, maunya gitu. Sudah itu jangan terlalu gambarin itu kan bisa di Zoom. Kan kawan ngambil ya. Gambarnya kawan yang ngambil. Reno? Ada siswa kami Pak yang memang kami tugaskan untuk mengambil gambar Pak. Siswa Pak. Bisa di Zoom misalnya.
kawannya, wajah kawannya itu nampak atau wajah Anda yang nampak. Kan bisa diatur gitu. Kan bisa disutradarai dari awal gitu Ya, ya. Baik Oke, Pak, saya mudah-mudahan kira Ya, saya kira dari saya itu. Kalau ada dari Bu Nisma, ada Bu Nisma? Bu Nisma mohon izin untuk berikan arahan buat saya, Bu. Mungkin Bu Nisma sudah keluar kali, Pak. Iyalah, oke. Iya. Pak Nasir, Ya, mohon waktunya juga. terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan di aksi selanjutnya saya bisa melakukan proses perbaikan seperti yang tadi Bapak sarankan, terutama dalam proses pengambilan gambar, Pak. Ya. Kalau terlalu gelap kan tidak nampak. Bantu Rizal dulu tadi gelap itu. Ya. Oh, ini ada Bu Nisma, mohon izin untuk memberikan arahan dan masukannya, Bu. Oke, Pak Aryono, ya untuk penampilan nanunya bagus. Cuman dari segi penempatan alat media Pak Riono itu terhalang dengan kegiatan siswa di belakang itu, jadi nggak kelihatan kan? Atau mungkin ruangannya terlalu kecil atau bagaimana penempatannya? Terus Kelas kecil, Bu. kameramennya juga terlalu kecil ya. Ya. Ruangannya, Bu, kecil, Bu. Kegiatan siswa Pak Riono di belakang itu nggak kelihatan siswanya kan. Terus yang di samping kiri juga. Terus pengambilan gambar oleh kameramennya juga nggak berputar begitu, jadi nggak tersorot semua. Jadi kurang melihat kegiatan semua siswa tadi. Statis begitu Pak. Nah, jadi itu. Itu aja. Oke Pak Riono, hanya itu yang bisa saya komen. Ya. Masih Bu, mungkin di aksi selanjutnya saya akan gunakan ruangan yang lain, Bu, untuk kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua, saya hari ini hanya menggunakan 1 orang untuk proses pengambilan gambar yang untuk yang diedit 15 menit, Bu. Jadi harusnya ada lebih. Sinyal putus tegang. Nisma? Oke Pak Nasir, besok kita lanjutkan ya Pak. Besok 3 ya Pak. Besok 3? Ya. 5. Besok 3 orang. Hari Kamis 2 habis. Oke. Saya sambil mau ujian semester. Tadi Oke, Pak. sambil 3. Oke. Oke Pak Nasir. Yuk, makasih Aur kita. Ya. Oke. Oke Pak Riono. Ini sepertinya sinyal ya Pak. Hilang dia. Hilang dia. Sinyal Saya sepertinya waktu- Pak Nasir. Ya, saya waktu Rizalul tadi saya di MSC. Jadi hilang-hilang timbul. Oke. Pak Riono. Mohon maaf, ini terlempar lagi, Bu. Oh iya, terlempar lagi ya Pak. Oke, kita akhiri Pak Riono. Rekamannya jangan lupa di-share ya. Ya. Rekamannya Pak Riono. Swasta sekolah. Swasta. Bu Nisma, keluar Iya. semua kayaknya, Bu. Pak Pak Jalul? Keluar semua kayaknya, Bu. Iya, kayaknya si Riono putus itu sinyal, kayaknya terganggu enggak? Oh, Pak Nasir katanya lagi ngawas ujian semester katanya. oh gitu. Ya, Bu. Pak Nasir tadi arahnya apa, Bu? Di-upload yang rekaman sama yang kamera, Bu?
Jalul. Rekamannya di ini. Ah, ini Pak Riono kembali lagi. Maaf terlempar lagi Bu. Nah, kan sinyal ya Pak. Iya Bu. Pak, Tapi jangan lupa alhamdulillah sih rekamannya. tadi ini udah terakhir nih. Pak Mohon maaf Nasir ya Bu. udah keluar. Pak Nasir kayaknya sibuk ngawas ujian semester kayaknya. Ya Pak. Kata pesan beliau tadi jangan lupa diunggah rekamannya, linknya. Nanti kan bisa dilihat lagi. Oke. Yap. Oke Pak Riono. Besok lagi ya Yap. Pak. 3 orang lagi ya Pak di Jalur, tolong di. Iya Bu, besok Siapkan. 3 lagi Bu. Oke. Oke, Bu Nisma Pak. terima kasih banyak. Ya, mari, atas Pak Riono, arahannya. sama-sama. Assalamualaikum, izin live ya. Pak, terima kasih atas waktunya Bu. Ya Pak. Ya. Pak Rizalul terima kasih banyak sudah menyiapkan linknya dan terus Ya. memantau. Pak Riono. Ini ajak aja teman-teman gabung. Pak Riono, bentar buat sharing. Kok Oke, Pak Riono oke, bisa oke. bentar ya, saya kelamaan. Kan Pak Rizalul lama di prakteknya Pak. Di praktek tadi yang lama. Prakteknya kan emang karena bongkar pasang kan. Iya. Coba jangan keluar dulu Pak, nanti teman